Kita semakin mendekati intervensi militer, serangan habis-habisan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela. Kepemimpinan Venezuela kini sedang bersiap untuk hal ini. Sudah sejak beberapa waktu lalu, militer telah diperintahkan untuk siaga, dan Nicolas Maduro sekarang telah menyatakan bahwa ia akan segera memberlakukan status darurat jika negaranya diserang. Ini akan langsung memberinya kekuasaan eksekutif lebih besar untuk menghadapi skenario seperti itu. Dan ini bukan sekadar imajinasi Pak Maduro. Hal ini benar-benar menjadi perhatian banyak orang di Amerika Serikat. Karena saat ini, ada lebih dari 6.500 personel militer yang dikerahkan di Karibia. Dan untuk memperjelas, kita sedang membicarakan Venezuela, yang letaknya tepat di sini. Jadi bahkan tidak terlalu jauh dari pantai Amerika Serikat. Dan ini adalah skenario yang telah lama dipertimbangkan oleh Amerika Serikat. Pemerintahan Tuan Maduro benar-benar menjadi duri dalam daging bagi Trump dan pemerintah Amerika Serikat terkait bagaimana seharusnya kawasan ini diatur. Izinkan saya menyatakan di sini bahwa kita sekarang sudah tahu, Anda mungkin ingat foto ini, bahwa pada tahun 2019, Amerika Serikat memutuskan untuk mengakui pemimpin Venezuela yang berbeda. Tuan Guaido, yang Anda lihat di foto ini, bahkan diundang ke Gedung Putih sebagai pemimpin oposisi. Saat itu, Tuan Guaido adalah parlemen Venezuela, dan pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak lagi mengakui kepemimpinan Tuan Maduro, dan sebaliknya mengakui Tuan Guaido. Guaido mendengar pernyataan dari 23 Januari 2019, ketika Tuan Trump pada masa jabatan pertamanya saat itu berkata, "Hari ini, saya secara resmi mengakui Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai Presiden Interim Venezuela, dalam perannya sebagai satu-satunya cabang pemerintahan yang sah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Venezuela." Jadi inilah rencana permainannya pada tahun 2019, dan kemudian didukung dengan banyak upaya untuk memaksa Tuan Maduro turun dengan mengangkat Tuan Guaido secara cukup putus asa, dengan harapan bahwa di dalam Venezuela akan ada cukup momentum untuk mendorongnya keluar. Ada arus migran dari Venezuela. Venezuela saat itu berada di bawah sanksi ekonomi yang sangat ketat. Mereka masih demikian, tetapi sanksi-sanksi benar-benar sangat memberatkan pada tahun 2019 dan 2020, sampai-sampai orang-orang kekurangan kebutuhan pokok, bahkan pasokan makanan. Ada gerakan protes besar-besaran yang diorganisir, dan barang-barang kemanusiaan masuk dari Kolombia ke Venezuela, dengan Tuan Guaido sebagai salah satu pemimpin di dalam Venezuela yang mendorong penerimaan bantuan ini, serta segala sesuatu yang diperlukan untuk mendorong momen perubahan rezim tersebut. Namun, upaya itu kemudian meredup dan tidak terjadi. Sekarang, situasinya sedikit berbeda, karena Venezuela juga telah kembali mengadakan pemilihan presiden, dan sekali lagi, Tuan Maduro yang memenangkan pemilihan tersebut. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Venezuela. Electoral Commission is telling us the United States at the moment is taking the position. Saat ini, Amerika Serikat mengambil posisi bahwa Tuan Maduro kembali dianggap tidak sah dan bahwa pemilu ini sebenarnya dimenangkan oleh oposisi. Bahkan Komisi Pemilu AS pun mengesahkan bahwa oposisi yang secara resmi menang. Tentu saja, Amerika Serikat hanya mengakui apa yang ingin diakuinya. Dan karena itu sekarang, lagi-lagi, Tuan Trump di masa jabatan keduanya menegaskan bahwa Tuan Maduro bukanlah Presiden Venezuela yang sah. Mengapa hal ini penting? Akan saya jelaskan sebentar lagi. Tetapi saat ini, kita sebenarnya sedang melihat, menurut saya, persiapan untuk bagian kedua dari apa yang dimulai pada tahun 2019 di masa jabatan pertama Trump. Sementara itu, kita juga mengetahui bahwa persiapan untuk intervensi di Venezuela pada masa jabatan pertama Trump sudah berjalan sangat jauh. Ini adalah laporan singkat tentang memoir Menteri Pertahanan saat itu, Tuan Mark Esper. Saya akan membacakan beberapa bagian dari ini. Pemerintahan Trump secara terbuka mempertimbangkan invasi militer ke Venezuela, bahkan sampai mendiskusikan rencana tersebut dengan tokoh-tokoh oposisi,
seperti yang diungkapkan oleh mantan Menteri Pertahanan Mark Esper dalam memoarnya yang baru-baru ini dirilis. Memoar ini terbit pada tahun 2022. Jadi informasi yang kita baca di sini sudah berusia 3 tahun. Buku Esper ini sekarang sudah sangat terbuka, dan rencana-rencana yang dibuat untuk mengambil alih Venezuela atau menyerang Venezuela, serta melakukan pergantian rezim, kini sudah sangat diketahui publik. Mari kita baca sedikit lagi apa yang disampaikan oleh Tuan Esper. Let's read a little bit more what Mr. Esper tells us. Esper, who served as Secretary of Defense from July. Esper, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari Juli 2019 hingga November 2020, menulis dalam bukunya A Sacred Oath tentang sebuah pertemuan di Gedung Putih pada 5 Februari 2020 antara pejabat Gedung Putih termasuk mantan Presiden Donald Trump dan tokoh oposisi Venezuela Juan Guaido, Julio Borges, serta Carlos Vecchio. Setahun sebelumnya, Trump telah mengakui Guaido sebagai Presiden interim Venezuela sebagai bagian dari upaya untuk menggulingkan Tuan Maduro. Esper menulis bahwa, berdasarkan respons Guaido dalam pertemuan tersebut, ia menyimpulkan bahwa oposisi bersedia menerima dukungan AS untuk invasi ke Venezuela dari Kolombia dengan menggunakan tentara bayaran yang dilatih AS. Namun pemimpin oposisi tersebut lebih tertarik agar pasukan AS secara langsung menginvasi Venezuela. Jadi mereka benar-benar melangkah sangat jauh pada tahun 2019, sudah merencanakan bagaimana invasi ke Venezuela bisa dilakukan. Ini tentu saja sangat mengungkapkan, karena saat ini kita kembali membaca tentang pertemuan di Amerika Serikat antara pejabat AS dan kekuatan oposisi. Ada sebuah artikel di New York Times yang baru saja terbit hari ini atau kemarin, berjudul Para Pembantu Utama Trump Mendesak Penggulingan Maduro dari Kekuasaan di Venezuela. Sebuah gerakan oposisi yang tokoh-tokohnya telah bertemu dengan pejabat AS mengatakan bahwa mereka berkomunikasi dengan Washington mengenai rencana untuk membongkar struktur kriminal Nicolas Maduro. Jadi kita kembali ke tahun 2019. Kita kembali ke Gedung Putih. Sekarang merencanakan secara diam-diam dengan tokoh-tokoh tertentu di dalam oposisi Venezuela. Figures within Venezuela's opposition, and a lot of that opposition is outside. Banyak dari oposisi mereka berada di luar Venezuela, tentu saja. Dan AS sekarang sedang merencanakan bersama mereka bagaimana cara terbaik untuk melakukan operasi perubahan rezim ini. Secara resmi, tentu saja ini tidak dibingkai sebagai operasi semacam itu. Secara resmi, Tuan Trump dan timnya meyakinkan kita bahwa ini adalah operasi anti-narkoba. Berikut ini hanya beberapa kutipan dari artikel menarik ini. Karena pejabat pemerintahan menyatakan bahwa Tuan Maduro berada di puncak jaringan kartel Venezuela, mereka dapat berargumen bahwa menyingkirkannya dari kekuasaan pada akhirnya adalah operasi kontra narkotika. Jadi hadirin sekalian, jangan terbawa suasana. Ladies and gentlemen, do not get carried away. This has nothing to do with the United States intervening in the internal. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat yang campur tangan dalam proses politik internal negara tetangga. Ini sebenarnya hanya soal narkotika. Tuan Rubio dan Menteri Luar Negeri berulang kali mengutip dakwaan Departemen Kehakiman tahun 2020 terhadap Maduro dan pejabat Venezuela lainnya atas tuduhan perdagangan narkoba. Rubio baru-baru ini menggambarkan Tuan Maduro sebagai buronan dari keadilan Amerika dan kepala organisasi teroris serta kejahatan terorganisir yang telah mengambil alih sebuah negara. Jadi, ini juga sangat mengingatkan pada pendekatan-pendekatan AS lainnya yang bahkan lebih lama dari pemerintahan pertama Trump. Nah, coba lihat. Di mana ya? Yang satu ini, Operasi Just Cause, yang terkenal pada tahun 1999. Ketika Amerika Serikat melakukan intervensi di Panama untuk menyingkirkan pemimpin Panama saat itu, Manuel Noriega, seorang informan CIA, aset CIA AS, yang merupakan salah satu pemimpin militer Panama, namun kemudian lepas kendali dan mulai melakukan hal-hal yang tidak disukai Amerika Serikat. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyerang dan menyingkirkannya, bahkan membawanya ke Amerika Serikat, di mana ia kemudian dipenjara setelah time fogan database narkoba, seorang narkoba. Jadi menggunakan narkoba sebagai alasan untuk campur tangan di Amerika Selatan dan Tengah bukanlah hal baru. Ini sudah menjadi tradisi lama,
jika politik demikian. This has good old tradition, if we want to put it in those terms, and it seems that this playbook is now being warmed up again. Dan tampaknya strategi ini sekarang sedang dipanaskan kembali, atau narasi ini sedang dihidupkan kembali untuk mendukung strategi yang sudah dimulai sebelumnya, pada awal 2019. Menyingkirkan Maduro dari jabatannya, dan menggantinya dengan seseorang yang akan jauh lebih bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat. Menandatangani hak atas minyak dan hak pengeboran, dan mungkin juga hak atas mineral tanah jarang kepada Amerika Serikat. Tentu saja, itu adalah pemerintahan yang ingin dilihat AS berkuasa. Jadi saat ini, kita sedang berada dalam permainan kecil, di mana pemerintah AS mengatakan kepada kita bahwa yang mereka inginkan hanyalah memerangi penyelundupan narkotika. Dan ini menjadi sangat aneh. Karena sebenarnya artikel ini juga di bagian akhir mengatakan dengan sangat jelas, lihat, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, produk dasar di, saya mulai lagi. The United Nations says most coca. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sebagian besar coca, bahan dasar kokain, berasal dari Kolombia dan dalam tingkat yang lebih kecil, Peru dan Bolivia. Meskipun sebagian kokain meninggalkan Amerika Selatan melalui Venezuela, negara tersebut bukanlah sumber utama narkoba yang menuju ke AS, menurut laporan DEE tahun 2020. Selain itu, krisis fentanyl saat ini di Amerika Serikat bukan disebabkan oleh Venezuela. Fentanyl tidak diproduksi di Venezuela. Sebagian besar fentanyl diproduksi di Meksiko dengan bahan-bahan yang menurut Amerika Serikat berasal dari Tiongkok. Jadi pada dasarnya, Amerika Serikat punya banyak alasan untuk menyalahkan semua orang di sekitarnya atas krisis narkoba yang dibuat sendiri. Dan alih-alih berusaha membantu orang-orang yang mulai menggunakan narkoba karena hidup mereka sengsara, AS sekarang berkata, tidak, kami tidak akan menargetkan sisi permintaan. Kami akan mengajukan sisi perdiskon. Dan kita menargetkan sisi supply dengan kekuatan mematikan. Karena saya rasa saya tidak perlu mengingatkan Anda bahwa AS sudah menyerang 3 kapal sipil di Karibia yang oleh pemerintahan Trump dituduh sebagai penyelundup narkoba dan langsung diledakkan. 17 warga sipil sudah tewas dalam perang melawan narkoba ini. Dan tentu saja, kita tidak tahu apakah benar orang-orang ini menyelundupkan narkoba. Kita hanya harus menerima kata-kata dari pemerintah AS berdasarkan laporan intelijen sebagai kebenaran. Karena apakah pernah terjadi pemerintah AS mengatakan sesuatu yang tidak benar? Apakah pernah sebelumnya AS berbohong tentang alasan untuk berperang dengan negara lain? Tidak, tentu saja tidak. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. No, of course not. It has never happened before. Hence, also this time it must be true. Jadi kali ini juga pasti benar. Dan jika Anda mempercayai itu, maka saya punya jembatan yang lebih besar lagi untuk dijual kepada Anda. Mungkin di Teluk Tonkin atau di tempat semacam itu. Bagaimanapun, kita sedang berada dalam permainan pembenaran kecil ini. Permainan pembenaran yang sangat dangkal dan sangat-sangat mudah untuk ditembus, yaitu membangun argumen untuk melakukan intervensi militer langsung, kali ini di Venezuela. Apa yang akan terjadi? Sekali lagi, sulit untuk diprediksi secara pasti. Tetapi kita melihat bahwa buku pedoman yang dimulai pada tahun 2019 masih berlanjut. Artikel New York Times memberitahu kita bahwa dalam pemilu tahun lalu, sekitar 70% populasi memilih Tuan Gonzales, rival Tuan Maduro dalam pemilu, menurut hasil penghitungan kertas dari mesin pemungutan suara yang dikumpulkan oleh pihak oposisi. Carter Center, sebuah pemantau pemilu independen, menemukan bahwa hasil penghitungan suara oposisi akurat. Namun militer Venezuela tetap setia kepada Tuan Maduro, meskipun telah bertahun-tahun menerima gaji minim dan mengalami represi politik. Jadi, The New York Times memberitakan bahwa, menurut lembaga pemantau independen yang dinamai berdasarkan nama seorang presiden AS, Tuan Maduro dianggap tidak sah. Oleh karena itu, AS kini mencari itu bukti untuk dicari. Dan tentu saja, AS dapat meningkatkan tiah atas kalula Maduro menjadi $1 Maduro to $50 million. So the current Trump administration is doing everything. Jadi, pemerintahan Trump saat ini melakukan segala yang mereka bisa
untuk berpura-pura bahwa Tuan Maduro adalah seorang penjahat dan pemimpin Venezuela yang tidak sah, dan bahwa dia harus diadili di Amerika Serikat. Sebenarnya, retorika ini cukup keras. Tuan Rubio bahkan mengatakan demikian. Rubio berkata, Maduro bukanlah pemimpin sah Venezuela. Dia adalah buronan keadilan Amerika yang mengancam keamanan regional dan meracuni warga Amerika. Dan kami ingin diadili. Maaf, pernyataan itu sebenarnya disampaikan oleh Tommy Pigott, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri, ketika diminta berkomentar untuk artikel ini. Bukan Tuan Rubio, melainkan Tuan Pigott. Tapi intinya sama, bukan? Departemen Luar Negeri berargumen bahwa ini hanyalah kasus kriminal biasa. Arguing that this is just a common criminal. Hence, there is no diplomatic immunity. Jadi tidak ada kekebalan diplomatik. Jadi tidak perlu ada bentuk kesopanan apapun. Dia bahkan bukan seorang pemimpin politik. Jadi apapun yang akan terjadi selanjutnya memiliki pembenaran dalam sistem peradilan AS. Apapun yang dikatakan sistem peradilan AS tentang seorang pemimpin negara asing kemudian menjadi kenyataan. Dan hukum AS pada dasarnya adalah hukum dunia. Dan untuk menegaskan hal ini, bahwa kita kembali ke tahun 2019, kita juga memiliki kutipan kecil ini dalam artikel New York Times tentang kapitalisme. Pedro Uruchurtu, seorang penasihat untuk Miss Machado, salah satu pemimpin oposisi di Venezuela, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa oposisi telah mengembangkan rencana untuk 100 jam pertama setelah penggulingan Mr. Maduro yang akan melibatkan transfer kekuasaan kepada Edmundo González yang mencalonkan diri sebagai presiden melawan Mr. Maduro tahun lalu. Pemantau independen telah mengatakan bahwa pemilu tersebut diwarnai kecurangan dan bahwa Tuan González yang sejak itu diasingkan ke Spanyol adalah pemenang sahnya. Jadi, sekali lagi, kita melihat pertemuan-pertemuan ini di Gedung Putih. Kita berdiskusi dengan oposisi Venezuela. Tidak masalah bahwa orang-orang ini juga tidak terpilih. Tidak masalah bahwa mereka juga mengadakan pemilu. Tidak ada klaim bahwa mereka mewakili seluruh rakyat Venezuela. Semua itu tidak penting. Satu-satunya hal yang penting, Amerika Serikat memiliki jalurnya sendiri dan koneksi ke Venezuela. Dan sekarang sedang membuat rencana untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Yang tentu saja kemudian menimbulkan pertanyaan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, terakhir kali mereka mencoba melakukan pemberontakan lokal terhadap Tuan Maduro, yang ternyata tidak cukup kuat dan gagal. Sementara itu, kita juga telah melihat bagaimana pemerintahan Trump belajar untuk tidak repot-repot lagi dengan sandiwara operasi pergantian rezim semacam itu, dan bagaimana mereka memberikan lampu hijau untuk beberapa aksi protes, serta serangan pemenggalan langsung terhadap faksi-faksi yang mereka tuduh sebagai kriminal. Kita telah melihat bagaimana Israel mendapat lampu hijau untuk membom para pemimpin Hizbullah di Lebanon. Bagaimana serangan pemenggalan juga dicoba terhadap Iran, menewaskan banyak ilmuwan senior, dan bahkan menargetkan para pemimpin politik serta militer di Iran. Kita telah melihat bagaimana AS memberikan lampu hijau untuk pembunuhan negosiator Hamas di Qatar. Jadi kesediaan Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan brutal demi secara fisik menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai, kini jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dan saya hanya ingin mengatakan di sini bahwa sangat mungkin Amerika Serikat juga dapat menargetkan Tuan Maduro dan mencoba, bahkan mungkin dengan dalih negosiasi dan diplomasi, untuk memancingnya ke suatu tempat, di mana mereka tahu cara menyerangnya dan kemudian menyingkirkannya. Karena begitu, orang tersebut secara fisik sudah tiada. Tidak akan ada pilihan lain selain munculnya semacam kepemimpinan baru. Sekarang, pertanyaannya bagi orang Amerika tentu saja adalah, apakah kepemimpinan baru ini akan lebih cenderung untuk benar-benar bekerja sama dengan AS? Menurut saya, setidaknya untuk saat ini, di Venezuela struktur kepemimpinan yang ada, pemerintah itu sendiri, dan aparatur negara kemungkinan masih cukup kuat untuk bertahan, terutama karena ada kekuatan militer dan aparatur militer yang relatif besar, yang tentu saja akan mulai bergerak jika terjadi serangan terhadap kepemimpinan politik.
if there was an attack on the political leadership happening. So still the United States is confronted with Jadi, Amerika Serikat masih dihadapkan pada masalah bagaimana menyingkirkan Maduro dan melakukan perubahan, maksud saya, menyerahkan negara dan institusi negara kepada tokoh politik yang kemudian lebih cenderung bekerja sama dengan AS. Inilah mengapa mereka perlu benar-benar berbicara dengan tokoh-tokoh oposisi ini untuk memahami apakah ada kemungkinan seseorang mengambil alih yang kemudian akan benar-benar berbeda. Karena jika tidak, maka yang terjadi hanyalah generasi berikutnya, Maduro berikutnya. Dan itu juga sesuatu yang jelas tidak ingin dilihat oleh Gedung Putih. Kita juga tahu bahwa dengan sekitar 6.500 personel militer di depan Venezuela dan di Karibia saat ini, Anda tidak bisa melakukan invasi. Anda akan membutuhkan jauh lebih banyak pasukan untuk itu. Namun dengan teknologi drone modern dan sistem rudal yang tersedia bagi pemerintahan Trump, tentu saja Anda bisa mencoba melakukan serangan langsung terhadap para pemimpin, misalnya. Atau Amerika Serikat bisa mencoba secara sistematis menghancurkan infrastruktur ekonomi, terutama sedikit industri minyak yang masih tersisa di Venezuela setelah sanksi, dan menyebabkan kehancuran ekonomi yang lebih parah lagi dengan dalih memerangi perdagangan narkoba. Kita juga bisa membayangkan, AS mulai mengebom beberapa tempat di Venezuela hari ini, hampir sesuka hati, pada dasarnya, untuk menekan seluruh penduduk agar bangkit melawan Tuan Maduro, dan tentu saja, pada dasarnya menjadikan rakyat Venezuela sebagai sandera. Itu juga mungkin sesuatu yang terlintas di benak para orang gila ini. Saat ini, belum jelas kemana arah semua ini. Kita memang masih punya secercah harapan, yaitu tidak semua orang di pemerintahan Trump benar-benar setuju. Ini tentu saja adalah hal yang bisa kita harapkan, bukan hanya dari gerakan America First, tetapi juga dari kelompok pendukung bukan perang selamanya lagi, dan juga dari anggota kabinetnya. Kita belum membaca apapun dari Tulsi Gabbard, kepala intelijen, dan kita tahu, berkat New York Times, bahwa ada beberapa pejabat yang menentang semua opsi militer ini. Beberapa pejabat senior AS, terutama Richard Grenell, utusan Trump untuk Venezuela, dan kepala Kennedy Center, mengatakan bahwa upaya apapun untuk menggulingkan Maduro dengan kekerasan akan menjadi langkah yang keliru. Para pejabat tersebut berpendapat bahwa memperluas kampanye melawan Venezuela menjadi operasi pergantian rezim, berisiko menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam perang berkepanjangan, seperti yang dijanjikan Trump untuk dihindari. Tuan Grenell dan para pendukungnya mengatakan bahwa negosiasi diplomatik adalah cara terbaik untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika di Venezuela. Sekarang, ini adalah secercah harapan. Namun, Tuan Grenell, yang jelas merupakan bagian dari Departemen Luar Negeri dan bagian dari lengan diplomatik pemerintahan AS, tentu saja cenderung berpendapat bahwa semua ini harus dilakukan melalui diplomasi dan bukan kekuatan militer. Sementara itu, Pete Hegseth, Menteri Perang, dan seluruh obsesi Tuan Trump dengan penggunaan perang dan militer sebagai cara untuk menciptakan perdamaian melalui kekuatan. Kelompok itu, kelompok neokonservatif, dan kelompok yang terobsesi pada kekuatan militer, saat ini jelas mendorong ke arah memberikan tekanan yang semakin besar pada Venezuela melalui cara-cara militer, karena mereka memandang taktik intimidasi ini sebagai sesuatu yang pasti akan berhasil. Fakta bahwa sekarang ada negosiasi atau pembicaraan dengan para pemimpin oposisi juga sangat mengkhawatirkan. Dan Tuan Maduro, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, bahkan mengirim surat ke Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ia bersedia menempuh jalur diplomasi. Tetapi surat itu telah diabaikan. Dan pemerintahan AS saat ini tidak mencoba menempuh jalur diplomatik dengan Tuan Maduro. Tampaknya sudah ada ketetapan bahwa Maduro harus pergi. Dan saat ini ada banyak alasan yang dibuat-buat untuk membenarkan hal itu dalam konteks operasi kepolisian terhadap kartel narkoba. Inilah situasi kita sekarang. Saya sangat berharap serangan tidak akan terjadi, tetapi saya khawatir kita sudah cukup dekat dengan skenario tersebut.